Tapi ketika pada saat mereka membaca tanpa melihat, melafadzkan tanpa melihat, mereka tidak bisa membayangkan huruf demi huruf, lafadz demi lafadz pada ayat suci tersebut, pada ayat Al-Quran tersebut. Sehingga mereka tidak fasih. Terus bagaimana cara mengatasinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang akhirnya menonton video ini, seperti yang ada di judul video ini, jadi penyebab kita tidak fasih membaca Al-Quran. Kenapa sih kita tidak fasih membaca Al-Quran atau melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran? Yap, sebelum kita lanjutkan nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu, kemudian aktifkan tanda loncengnya. Yuk kita lanjut videonya. Baik, kenapa kita tidak fasih membaca Al-Quran atau melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran? Oke, sebelumnya saya buat video ini untuk anak-anak saya yang memang mengaji di tempat kami, yang mana beberapa saya lihat kebanyakan ada beberapa yang memang tidak cukup fasih membaca Al-Quran. Padahal beberapa sudah lama loh mondoknya. Oke, sekarang kita kupas. Kita ketahui dulu, fasih itu apa sih? Fasih adalah membaca dengan baik, betul, bagus, dan sesuai dengan kaidah-kaidah cara membaca Al-Quran. Oke. Kemudian, kenapa kita tidak fasih membaca Al-Quran atau melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran? Yap, jawabannya ada dua. Yang pertama, kita belum mengenal ilmu tajwid dan ilmu makharijil huruf. Sedangkan yang kedua, kita sudah mengenal, tapi kita belum bisa mempraktekannya. Oke. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum bacaan Al-Quran dan cara membacanya. Sedangkan makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi dalam bahasa Arab, Al-Quran kan menggunakan bahasa Arab. Jadi dalam bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, alif hingga ya, itu terdapat makharijul huruf. Jadi tempat keluarnya huruf. Jadi setiap huruf ada tempat keluarnya sendiri di dalam mulut kita. Ada posisinya sendiri. Antara ain dengan alif, antara ha dengan ha, itu ada perbedaannya. Baik. Kemudian tadi kita bahas bagaimana dengan yang belum mengenal ilmu tajwid dan makharijul huruf. Ya, jawabannya jelas. Berarti kita harus mengenal terlebih dahulu. Karena tak kenal, maka tak ta'aruf. Betul. Karena kalau nggak kenal, kita harus kenalan. Kita kenalan betul dengan ilmu tajwid dan makharijul huruf. Kenalannya bagaimana? Bisa kita cari guru-guru yang memang bisa untuk memberikan atau mengajarkan kepada kita ilmu tersebut. Bisa di tempat-tempat pembelajaran Al-Quran seperti TPQ atau lembaga-lembaga Al-Quran yang lain. Apalagi sekarang banyak metode-metode baca Al-Quran yang sudah sangat bagus. Itu akan sangat memudahkan kita. Oke, selanjutnya. Kalau sudah mengenal tapi belum bisa mempraktekannya, bagaimana caranya? Oke, caranya untuk yang sudah mengenal, menurut kami ada dua pembahasan terlebih dahulu. Yang pertama, kebiasaannya teman-teman ini mungkin pada saat membaca Al-Quran bin nazar, yakni dengan membaca sambil melihat, mereka fasih. Tapi kemudian pada saat mereka atau teman-teman membaca Al-Quran atau melafadzkan Al-Quran dengan tidak sambil melihat, ini mereka beberapa tidak fasih. Seperti pada saat membaca Yasin, surat Yasin, atau pada saat mengimami. Ini kenapa sih bisa begitu?
Kok pada saat membaca sambil melihat mereka fasih, sedangkan tidak melihat tidak fasih? Oke, jawabannya adalah ketika sambil membaca, mereka benar-benar tahu ini adalah huruf ain, ini adalah huruf ha, ini huruf-huruf qalqalah, sehingga mereka bisa melafadzkan dengan benar. Tapi ketika pada saat mereka membaca tanpa melihat, melafadzkan tanpa melihat, mereka tidak bisa membayangkan huruf demi huruf, lafadz demi lafadz pada ayat suci tersebut, pada ayat Al-Quran tersebut. Sehingga mereka tidak fasih. Terus bagaimana cara mengatasinya? Kalau yang tadi sudah jelas, kalau yang belum mengenal cara mengatasinya dengan belajar ilmu tajwid dan makharijul huruf. Untuk yang mengatasi pada saat membaca tanpa melihat atau melafadzkan tanpa melihat, mereka atau teman-teman kurang fasih adalah ya dengan sering membaca sambil melihat. Dengan begitu, perlahan demi perlahan, ayat-ayat tersebut, bacaan-bacaan lafadz demi lafadz tersebut akan terekam kepada memori kita, sehingga pada saat kita membaca atau melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran tanpa melihat, kita akan punya bayangan dan rekaman itu, sehingga kita akan bisa fasih. Terus kemudian, kenapa sih kita harus fasih? Memang harus fasih kalau baca Al-Quran? Harus dong. Kenapa? Ya, karena dalam Al-Quran, karena dalam bahasa Arab, beda satu huruf itu bisa beda arti. Seperti halnya contoh lafadz aziz. Aziz itu artinya mulia. Sedangkan kebanyakan orang di Jawa, orang di Indonesia membacanya ajis. Kemudian ajis, cis, ajis gitu. Sehingga artinya sudah beda. Ketika aziz artinya mulia, tapi ketika ajis artinya apes. Jauh dong perbedaan artinya. Oleh karena itu, perlu fasih agar apa yang kita baca tidak salah arti. Baik, selamat mencoba. Dan apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan kemudian sebarkan ke teman-teman yang mungkin membutuhkan video ini. Dan kalau memang perlu atau ada kekurangan, silahkan dikomentari. Kalau dan ada usulan, silahkan juga berkomentar. Pesan saya terakhir, selamatkan anak bangsa dari ketidakfasihan membaca Al-Quran. Ila liqa fi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.